Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dal amin. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jumpa lagi dengan saya Eri Abdul Rahim di channel yang kita cintai ini. Di channel ini kita banyak berbicara tentang seputar gangguan jin, sihir, ain, dan terapi ruqyah syariah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih banyak orang yang bingung bagaimana cara mengobati gangguan jin keturunan atau biasa kita sebut dengan jin saka. Kalau di Indonesia disebut dengan jin warisan. Karena mereka menganggap bahwa jin keturunan itu kuat. Mereka menganggap bahwa jin keturunan itu susah untuk diobatin. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan sampaikan kepada Anda semua nasihat yang diberikan kepada guru besar ruqyah syariah dunia, yaitu Syekh Wahid Abdus Salam Bali dalam bukunya Wiqayatul Insan Minal Jin Wasyaiton. Satu ayat yang kalau Anda amalkan, Anda bacakan, Anda dengarkan, maka cukup untuk menghancurkan segala macam gangguan jin keturunan yang ada pada diri kita. Insya Allah, biidnillahi ta'ala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa jin keturunan masuk ke dalam tubuh kita? Bisa jadi karena perjanjian masa lalu. Kadang tidak harus kita ada celah, tapi memang perjanjian yang dilakukan oleh nenek-nenek moyang kita terdahulu adalah setiap anak keturunannya akan dirasuki oleh jin keturunan. Makanya setiap orang tua itu diwajibkan untuk mendoakan anak-anaknya. Ketika baru mulai lahir, baru pertama lahir, itu didoakan u'iduka bikalimatillahi tamah min kulli syaitani wahama wa min kulli ainin lama. Ini sebenarnya adalah memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak kita tidak terganggu dengan segala macam jenis gangguan jin, sihir, dan ain, termasuklah jin keturunan. Nah, kalau Anda sudah membacakan doa ini, maka insya Allah anak keturunan Anda akan terbebas dari gangguan jin keturunan. Ya, kemudian diazankan di kiri dan kanannya, maka insya Allah ini juga akan menjadi perlindungan daripada gangguan jin keturunan. Karena Rasulullah SAW mengatakan, ketika azan dikumandangkan, maka syaitan akan berlari sampai terkentut-kentut. Artinya saking takutnya jin dengan suara azan, maka kalau azan itu dikumandangkan, maka syaitan akan lari dari anak kita. Barakallahu fikum. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terlalu banyak yang mengeluh kepada saya, Ustadz, dalam tubuh saya ada jin keturunan. Ustadz, dalam tubuh saya ada jin saka. Sudah berobat kemana-mana. Sudah saya datangi praktisi-praktisi ruqyah syariah yang terkenal, yang ahli, yang profesional, tapi sampai sekarang belum sembuh-sembuh. Ustadz, berikan nasihat kepada saya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali kalau saya yang memberikan nasihat Anda tidak percaya. Tapi mari kita dengarkan nasihat Syekh Wahid Abdus Salam Bali dalam kitabnya Wiqayatul Insan Minal Jin Wasyaiton. Apa yang beliau nasihatkan kepada Anda yang terkena gangguan jin, sihir, ain, ataupun terkhusus jin keturunan? Kalau jin itu sudah diruqyah, kemudian reaksi bisa berdialog bahwa jin itu masuk karena keturunan masa lalu. Kemudian sudah diperintahkan untuk keluar, tidak mau keluar juga. Maka kemudian bacakan ayat-ayat yang menyiksa mereka. Ayat-ayat yang menyiksa mereka tentu ayat-ayat yang tentang berhubungan dengan azab Allah. Bisa surah Al-Anfal, bisa dalam surat dan yang lainnya. Ayat-ayat tentang azab ini menyakitkan bagi mereka. Kalau sudah disiksa dengan ayat-ayat Al-Quran, tapi jin itu masih juga membangkang, tidak mau keluar, khususnya jin saka tadi ya, masih juga beralasan saya tidak bisa keluar, saya tidak akan keluar, saya tidak mau keluar,
Maka Syekh Wahid Abdus Salam Bali ya menganjurkan kepada kita untuk dipukul jin tersebut. Makanya kadang-kadang ada orang protes, Ustadz kalau meruqyah kenapa main pukul, kasar. Dia tidak tahu bahwa tidak semua orang yang terkena gangguan jin, sihir, kemudian saya ruqyah, kemudian saya pukul, tidak. Kalau jin itu bisa dialog, kemudian kita dakwahi, dia mau mendengarkan dakwah kita, kemudian dia mau keluar, maka tidak perlu ada pemukulan. Tapi kalau dia sudah didakwahi nggak mau, bahkan menentang, bahkan menghina kita, bahkan berani menghina Allah, ya, karena mereka kadang-kadang jin saka ini menganggap bahwa dirinya Tuhan. Sayalah Tuhan, sembah saya. Kan gitu. Maka kita harus memberikan pelajaran dengan pemukulan. Nah, praktisi ruqyah syariah harus belajar bagaimana cara memukul agar jin itu merasa sakit. Nah, Syekh Wahid Abdus Salam Bali itu memerintahkan, menyuruh kita untuk memukul jin tersebut. Bahkan kalau kita tengok ulama-ulama terdahulu sebagaimana Ibnu Taimiyah, ya, Ibnu Taimiyah itu pernah memukul pasiennya sampai 400 kali menggunakan pelepah kurma, sampai orang-orang yang melihat itu menganggap ini anak muda pasti mati. Kenapa? Karena dipukuli sama pelepah kurma. Tapi Masya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesembuhan kepada pemuda tersebut dengan pukulan yang dipukul oleh Ibnu Taimiyah, karena mungkin karena keberkahan tangan Ibnu Taimiyah. Kan seperti itu. Maka praktisi ruqyah syariah harus dipelajari karena ini ada polanya. Ibnu Taimiyah melakukan hal tersebut bukan karena dia maksum, bukan karena dia wali Allah, tidak. Tapi Ibnu Taimiyah itu memukul, ya, menggunakan pukulan itu sebagai manusia biasa yang bisa dilakukan oleh siapapun insya Allah. Asal dia tahu caranya, asal dia tahu mana bagian tubuh yang boleh dipukul. Maka dalam hal ini Syekh Abu Barok dulu pernah mengajarkan dalam trainingnya. Ketika beliau kami undang ke Indonesia, beliau mengajarkan bagaimana cara memukul jin, yaitu mencambuk di telapak kaki. Dan ini sudah saya praktekkan. Ketika dicambuk di telapak kaki, memang jin itu akan merasakan sakit luar biasa. Namun, ada juga bangsa jin yang sudah dipukul tidak mau keluar juga. Maka nasihat terakhir yang disampaikan oleh Syekh Wahid Abdus Salam Bali dalam bukunya Wiqayatul Insan Minal Jin wa Syaitan adalah dengan memperdengarkan ayat kursi selama 1 jam berulang-ulang, ya. Kemudian 1 hari didengarkan 4-5 kali, berarti sampai 4-5 jam mendengarkan bacaan ayat kursi yang berulang-ulang. Ya, kalau antum lihat YouTube, baca tulis di situ ayat kursi, maka akan keluar ayat-ayat kursi yang di ruqyah, ada yang 100 kali, ada yang sampai 1 jam, ada dari Muzammil, ada Syekh Mus'ari Rosid. Anda bisa pilih, atau bisa juga dengan mendengarkan ayat-ayat kursi yang saya bacakan, yang memang saya khususkan peruntukan untuk bangsa jin-jin yang membangkang tidak mau keluar ini. Ya, jadi Syekh Wahid Abdus Salam Bali menasihatkan kalau jin itu memang berbagai cara sudah kita lakukan tapi tidak mau keluar juga, maka perdengarkan, hancurkan gangguan-gangguan jin tersebut dengan senantiasa mendengarkan ayat kursi. Ya, 4 jam 5 jam. Kalau 4 jam 5 jam kita dengarkan ayat kursi berulang-ulang setiap hari selama 1 bulan tidak mau keluar juga, maka Anda ambil cuti, duduk di rumah, dengarkan ayat kursi selama 24 jam. Maka biidnillahi ta'ala, kita yakin dengan keberkahan ayat kursi yang di dalamnya ada sekitar 16 asma Allah yang disebut berulang-ulang dalam ayat kursi, maka insya Allah tidak akan ada gangguan jin yang bisa bertahan dalam tubuh kita. Bahkan, ya, dalam sebuah riwayat ketika Abu Hurairah menangkap jin ini mencuri di Baitul Mal, ya, mencuri gandum, kemudian ditangkap sama Abu Hurairah. Hari pertama, hari kedua dilepas. Hari ketiga, Abu Hurairah mengatakan, saya tidak akan lepaskan kamu. Saya akan bawa kamu menghadap Rasulullah SAW. Maka kemudian jin itu mengatakan, tolong jangan bawa saya ke menghadap Rasulullah.
saya adalah jin dan saya akan membocorkan satu rahasia jin kepada kamu. Apa rahasianya? Bahwa jin, syaitan, iblis itu paling takut kalau dibacakan ayat kursi. Wallahu a'lam apa yang terjadi ketika ayat kursi dibacakan. Mungkin mereka ketakutan, mungkin mereka akan lari, mungkin mereka akan tersakiti, mungkin mereka akan tersiksa, bahkan mungkin mereka akan hancur dan mati ketika ayat kursi itu dibaca secara berulang-ulang. Maka satu ayat ini cukup untuk menghancurkan jin saka yang selama ini sulit untuk disembuhkan. Silahkan diamalkan, dengarkan ayat kursi minimal 5 jam, berulang-ulang, fahami artinya, fahami maknanya, tadabburi. Kenapa ayat kursi itu diturunkan? Apa hikmahnya? Dan lain sebagainya tentang ayat kursi, fahami betul. Maka insya Allah gangguan saka yang ada pada tubuh kita akan keluar dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan tips untuk menghancurkan jin saka ini bermanfaat untuk kita semua. Praktekkan dan lihatlah keajaiban setelah 1 bulan Anda mempraktekkan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.